Hai halo Virgo, apa kabarnya? Dan di video kali ini saya akan membacakan prediksi reading bulanan buat kamu ya Virgo di bulan Juli 2021. Namun perlu kalian pahami juga bahwa reading ini bersifat general, bisa resonate, bisa enggak, ataupun juga bisa resonate untuk orang-orang yang berada di sekitar kamu. Oke, langsung aja Virgo, kita temukan kartunya. Buat kamu Virgo yang mungkin ingin curhat secara pribadi, boleh kirimkan curhatan kamu melalui alamat email. Nanti yang di email akan saya balas secara langsung ya, saya yang balas. Ataupun juga bisa melalui nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Nanti untuk WhatsApp ada El Tarot yang akan ngebalesin. Oke, Virgo, Juli 2021. Virgo. Oke, untuk under the deck buat tema permasalahan kamu Virgo di bulan Juli ini adalah sedih banget nih kayaknya. Kenapa nih sedih? Nggak ada tempat buat mengadu gitu ya. Nggak ada buat tempat buat cerita. Jadi kesedihannya bisa ditelan sendiri gitu. Kenapa nih? Oke, kita coba lihat aja kartu penunjangnya. Sedihnya kenapa? Yang pertama, pemikiran internal diri sendiri sih. Kamu terlalu banyak mikir sehingga kamu kayak terlalu banyak mengkhawatirkan masa depan. Sehingga kamu jadi merasa sedih. Salah satunya itu. Coba kita lihat yang lagi. Ini perasaan diremehkan, dikecilkan oleh orang lain. Kalau saya bisa gambarkan ya, ini adalah kamu. Ini orang lain tuh kayak ngomong, kamu nggak bakal bisa jadi apa-apa, kamu nggak akan bisa melebihi orang lain, kamu akan jadi sampah gitu ya, kamu nggak bisa jadi orang lah, nggak bisa seperti jadi orang lain gitu. Wow, sedih banget tuh kayaknya. Ini lebih ke solusi. Dan ya ini solusi sih, jadi dua kartu solusi. Saya bahas dari mana dulu ya, dari ini tadi kali ya. Jadi ada sebagian orang-orang yang memang kurang support kamu, yang mengharapkan kamu tuh terjatuh gitu ya. Justru mereka mengharapkan itu makanya kamu dikecilkan. Kenapa mereka melakukan itu? Ya karena kamu sendiri. Kamu kayak mudah dipengaruhi dengan omongan. Kamu mudah makan hati gitu ya. Kamu ambil hati hal-hal yang orang omongin itu negatif tentang kamu. Kamu terlalu ambil hati. Dan akhirnya secara nggak sadar kamu mikir bahwa apa yang orang omongin itu benar. Padahal enggak kok. Makanya di sini kamu kayak banyak banget mikir, banyak banget pertimbangan. Aku harus apa, aku harus gimana. Tapi banyak tapinya juga gitu kan. Aku harus ngelakuin ini, tapi ini gitu kan. Ada aja kata tapi setiap kamu mau melangkah, sehingga ujung-ujungnya kamu nggak jadi melangkah dan kamu termakan oleh omongan orang ini gitu kan. Well, kalau saya bisa bilang, uh, ini terlalu banyak kata tapi yang sehingga nggak bisa ngebuat kamu jauh berkembang. Terlalu banyak ketakutan dalam kehidupan kamu. Kamu takut inilah, kamu takut itulah, sehingga kamu hanya stuck di tempat. Stuck di tempat dan nggak bisa bergerak. Dan ujung-ujungnya perasaan ini tuh terjadi. Perasaan yang menyebabkan rasa sedih, seakan nggak ada tempat cerita, nggak ada tempat bersandar, nggak ada tempat berteduh gitu ya. Sebetulnya kalau bisa dibilang dari segi solusi, kalau kalian lihat ini tuh kayak ada kincir ya, kincir angin.
Kincir angin ini bekerja jika ada angin yang bertiup gitu ya. Kalau kamu bisa mengartikan ini, setiap apapun tanggapan jelek yang orang lain berikan, itu tuh justru menjadi motivasi buat kamu, buat jauh lebih bergerak maju, jauh untuk membuktikan apa yang orang bilang itu sebetulnya salah gitu ya. Tapi karena terlalu banyak kata tapi gitu ya, tapi, sehingga kamu sulit banget untuk bergerak. So, kamu berhenti mikir uh, kondisi terburuknya apa. Just do it, lakukan apapun yang bisa kamu lakukan. Nanti deh mikirin hal-hal yang lain, atau bahkan jika perlu ya, jika perlu untuk melakukan perpindahan. Perpindahan di sini bisa berarti pindah tempat kerja, atau pindah bahkan merantau gitu ya, pindah domisili atau lain, ya lakukan. Jangan pernah ada kata tapi. Kamu kayak ngerasa tapi nanti aku takut sulit nanti ke depannya. Kalau kamu terus merasa ketakutan, maka kamu nggak bisa maju-maju. Kamu stuck di tempat. Kamu harus ngambil resiko. Karena di kehidupan kita itu penuh dengan resiko ya. Jadi, jangan pernah takut akan hal-hal yang mungkin bisa terjadi di kehidupan kamu. Kamu terlalu banyak ketakutan. Kamu kayak ngerasa, aku tuh sendiri loh, kalau nanti aku ada masalah aku sulit buat menyelesaikannya, karena nggak ada orang yang support, nggak ada orang yang bisa ngerti 100% keadaanku. Gitu terus yang dipikirin. Tapi banget, ada banyak tapi. Aku mau kok merantau, tapi gimana dengan keluarga yang di sini? Gimana nanti aku pas merantau akan ada masalah yang lebih banyak. Selalu banyak ada tapinya. Kalau tadi solusi yang saya bilang ya, it's okay, ikutin aja jalan hidupnya kamu. Kalau kehidupan kamu menginginkan kamu untuk berada di suatu tempat, ya it's okay, silahkan. Karena kalau dilihat dari sini, ikutin aja angin yang bertiup. Mau arah pun, mau kemana pun arahnya, it's okay. Karena uh, setiap ada angin yang bertiup itu kayak kamu mendapatkan satu energi yang baru. It's okay kok, gak masalah. Ya asalkan kamu bisa yakin ya akan resiko yang bisa kamu hadapin, yakin bahwa kamu bisa menghadapi semua permasalahan. Dan saya tegaskan lagi, untuk apapun yang orang lain katakan hal-hal buruk tentang kamu, itu jangan pernah diambil hati. Justru seharusnya bisa kamu buktikan bahwa apa yang mereka bilang tentang kamu itu salah. Kamu bisa membuktikan, jadikan itu sebagai suatu motivasi untuk kamu biar bisa jauh lebih berkembang. Oke, gitu aja ya buat kamu. Semoga kamu bisa mengambil hikmahnya, mengambil sesuatu yang positif dari readingan ini. Oke, silahkan like jika suka video ini. Dan tadi bagi kamu yang ingin curhat secara pribadi, boleh kirimkan curhatan kamu melalui alamat email ataupun juga melalui nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Saya Arulong, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!